Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita bersama-sama dan bersama mempelajari kajian ilmu tajwid, kita lanjutkan kembali tentang asbabun nuzul. Dalam surah At-Taubah ayat 105 tidak ada sebab khusus mengenai turunnya ayat ini. Hal yang sangat ditekankan adalah semangat tinggi untuk bekerja keras dan beramal soleh semaksimal potensi yang kita punya, kita keluarkan secara maksimal. Tafsir ayat. Melalui ayat ini, nomor 1 ataupun poin yang pertama, tafsir surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan kepada kaum muslimin yang mau berbuat taubat ataupun yang mau melaksanakan taubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa, yaitu dengan cara melakukan amal yang nyata seperti bersedekah. Ya, dalam keterangan bukunya disebutkan bersedekah. Namun kita boleh melakukan hal-hal yang kecil, menolong orang, membuang duri di jalan, semampu yang kita bisa. Ya, kita lakukan amal soleh semampu yang kita bisa, menolong tetangga yang sedang membangun rumah misalkan dengan tenaga, kemudian membuang duri di jalan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu perbuatan amal soleh. Poin yang kedua yaitu mereka dianjurkan tidak hanya merasa cukup dengan melakukan taubat, kemudian zakat dan amal soleh, melainkan juga harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan tentunya semampu yang kita bisa laksanakan, ya, karena memang sudah dijelaskan Allah tidak memberatkan suatu kaum, ya, Allah juga tidak memaksa. Ya sudah, kita lakukan, kita kerjakan semampu kita atas dari perintah Allah dan Rasul. Ya, kita sudah secara maksimal, kita secara sudah all out melaksanakan dan melakukan. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah, karena yang dibebani oleh manusia adalah ikhtiar. Selama kita sudah ikhtiar, ya, berarti kita telah terbebas. Tinggal hasilnya bagaimana, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi dan kandungan ayat. Perintah bersedekah. Poin yang pertama adalah perintah bersedekah, berzakat, dan beramal soleh. Ya, berdasarkan keterangan buku, ya, di panduan pendidikan agama Islam kelas 11. Adapun hal-hal yang lainnya pun banyak yang Bapak sebutkan tadi. Di poin yang kedua adalah amal soleh yang dilakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua amal soleh yang dilakukan oleh setiap makhluknya, maka Allah akan melihatnya dan akan diperlihatkan nanti pada saat di akhirat kelak nanti. Apakah dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun disebabkan karena orang lain, yaitu dengan istilah ria, melakukan segala sesuatu namun ingin puji-pujian, ingin dilihat oleh Allah dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, tidak merasa cukup dengan melakukan ibadah semata, melainkan adalah harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal. Jadi dalam beribadah itu bukan hanya sholat, sembahyang, dan lain sebagainya,
Namun ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan selain pokoknya. Ya, kita cari cabang-cabangnya. Ya, ya bersedekah, ya berzakat, ya beramal soleh. Bukan maksud melulu untuk di dalam masjid, pegang tasbih, membaca Quran, namun ada ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satunya adalah mencari rezeki untuk keluarga, mencari nafkah untuk anak dan istri, mencari ilmu, membantu kedua orang tua, menyantuni anak yatim piatu, ataupun membantu donasi untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, akan memberikan balasan yang berlipat ganda tanpa mengurangi sedikit pun dari amal saleh hambanya. Ya, dalam banyak riwayat, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Ya, makanya kalau sudah urusan dengan Allah, tidak usah pelit, lakukan semuanya ikhlas karena Allah. Soal pahala dan dilipat gandakan pahala tersebut, itu urusan Allah. Kita sebagai manusia, tugasnya adalah berikhtiar dan berikhtiar. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, peringatan keras kepada mereka yang menyalahi perintah Allah dengan maksud tertentu seperti riya. Ya, karena memang pada saat kita melakukan suatu perbuatan itu banyak sekali ujian dan cobaan. Ya, ada maksud yang terselubung, entah ingin dilihat. Saya tolong Pak Hadi catat setelah nyumbang 50 juta misalnya di masjid untuk pembangunan, tolong nama saya dicatat, Pak Hadi nyumbang 50 juta, sedangkan yang lain 200.000, 300.000, 100.000 dan lain sebagainya. Ingin dilihat orang kaya, ingin dilihat dermawan, namun ya, semua di hadapan Allah, perilaku hal yang tersebut itu sia-sia, karena mereka ataupun orang tersebut melakukan perbuatan yang notabene baik, namun ingin dilihat oleh orang lain. Maka di hadapan Allah, yang orang tersebut adalah orang yang kurang baik. Ya, pahalanya ya dikembalikan saja kepada Allah, bisa dibilang sia-sia. Karena yang ia inginkan adalah pujian, tepuk tangan, dilulukan orang kaya, orang dermawan dan lain sebagainya. Namun di hadapan Allah, orang tersebut adalah sia-sia. Berapa banyak harta yang dikeluarkan, namun bukan tujuan yang baik, bukan tujuan semata-mata karena Allah, maka perbuatan tersebut dianggap sia-sia.